The order of declaring the south of Lebanon as a zone of war and to tell everyone to leave the area, it's completely unacceptable. It's contrary to the international law. Israel must accept that the other countries has exactly the same right. Same thing in the Middle East, where we are very worried for the news that insist that Israel thinks that war is the only possibility and the only way to relate to the other peoples of the Middle East. The order of declaring the south of Lebanon as a zone of war and to tell everyone to leave the area, it's completely unacceptable. It's contrary to the international law. Israel must accept that the other countries has exactly the same right that Israel has to have their own state and to have a state in peace and security. Israel has a right to have its state peacefully and in security. But the Palestinian people, the Lebanese people have exactly the same right. And that's why the voice of Europe must go very high, telling Israel that if they want to relate with us normally, they cannot behave like that. Democracies don't violate international law. Things that we are seeing are unbearable. The news we are getting from yesterday saying that Israel insists in the war against a sovereign country that has nothing to do with this situation and is Lebanon, with a government that is really committed to disarm Hezbollah, that we condemn also very strongly, and that is committed to guarantee stability for the Lebanese people and for everyone in the Middle East. This is completely unacceptable. Sementara itu, pasukan militer Israel IDF mengklaim telah menemukan terowongan baru milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Pasukan militer Israel membagikan video terowongan yang diklaim milik Hizbullah di media sosial. Israel menyebut terowongan ini ditemukan di Gunung Dov, Lebanon Selatan. Terowongan sepanjang 100 meter ini dilengkapi dengan 4 ruang persembunyian. Dalam video yang dibagikan terlihat terowongan berisikan fasilitas dasar seperti rak penyimpanan, pemanas air, dan perlengkapan lainnya. Israel menegaskan akan terus mencari dan menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah. Rudal Israel terus menghantam kota Nabatiyah, Lebanon Selatan. Aksi ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang sudah disepakati. Sejumlah wilayah di Nabatiyah, Lebanon Selatan terus digempur Israel. Sejumlah permukiman porak-poranda akibat bombardir Israel. Penyerangan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang telah disepakati. Israel terus membombardir kota dan desa di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Sebelumnya Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk setempat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangkaian serangan udara di sejumlah titik di Nabatiyah, Lebanon Selatan pada hari Minggu. Menurut media Lebanon, setidaknya 3 orang tewas dalam serangan ini. Tak hanya itu, rumah-rumah warga juga rusak parah. Sebelumnya Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk di sejumlah kota di Nabatiyah. Tak hanya itu, Israel juga telah membuat garis kuning di Lebanon Selatan. Layaknya Gaza, Israel melarang warga Lebanon kembali ke wilayah yang sudah diambil alih. Tel Aviv sendiri berencana mendirikan zona keamanan di Lebanon. Wilayah ini membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Israel terus melancarkan serangan tanpa henti ke beberapa negara perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini menewaskan 21 warga Lebanon.
Sejumlah ledakan besar terjadi bersamaan di beberapa desa di Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan Israel dan menargetkan kawasan pemukiman sipil. Serangan menewaskan 21 warga Lebanon dengan rincian 15 orang tewas di distrik Tire, termasuk 3 anak-anak dan 3 perempuan. Sisanya meninggal dunia di wilayah Nabatiyeh. Serangan Israel juga menghancurkan rumah warga. Namun Israel membantahnya dan mengklaim menargetkan infrastruktur dan terowongan Hizbullah. Total korban tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2026 mencapai 3.000 orang. Zionis Israel melakukan serangan ganda terhadap bangunan di kota Al-Duair, Lebanon Selatan. Serangan menewaskan 1 warga sipil dan melukai 8 lainnya. Serangan pertama terjadi sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Serangan kedua terjadi 30 menit kemudian dan menghantam lokasi yang sama. Media setempat melaporkan kota Al-Duair menjadi sasaran 3 kali oleh pesawat tempur Israel dan 4 kali oleh drone sepanjang hari. Serangan menewaskan 1 warga sipil dan melukai 8 lainnya. Saat ini tim penyelamat masih berupaya mencari 1 warga yang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Militer Hizbullah kembali merilis sebuah rekaman yang memperlihatkan keberhasilan drone-drone mereka menghancurkan kendaraan serta peralatan militer milik Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah kembali merilis rekaman kawanan drone mereka yang berhasil menghancurkan kendaraan dan peralatan militer Israel. Dalam rekaman ini, drone FPV Hizbullah menghantam tank, jeep, peralatan militer hingga truk pengangkut logistik Israel di Racaf, Lebanon Selatan. Penggunaan drone FPV Hizbullah terhadap kendaraan lapis baja Israel terus meningkat dalam konflik di perbatasan Lebanon. Kemampuan drone Hizbullah cukup membuat militer Israel kewalahan. Pengembangan kemampuan drone ini terus dilakukan oleh kelompok Hizbullah sejak awal tahun 2000. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta delegasinya tidak terburu-buru dalam negosiasi penghentian perang dengan Iran. Saat ini perundingan menuju babak akhir menghentikan perang dan membuka kembali Selat Hormuz. يا محمد لا تقبلنا وحده الله اكبر يا محل عليكم يا محل عليك يا نصح يا نختي محل علينا محل عليك